Misioner, kita jumpa lagi dalam video kali ini bersama dengan saya Gita dari KKI Keuskupan Surabaya dan juga teman saya Kak Ika. Dalam kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul untuk Pengembangan Panggilan atau yang biasa disebut juga dengan POSPA, The Pontifical of Saint Peter Apostle. Nah, sobat-sobat misioner penasaran nggak sih apa itu POSPA? Yuk kita simak penjelasannya. Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul untuk Pengembangan Panggilan, The Pontifical Society of Saint Peter Apostle, POSPA. Tujuan dari Serikat Kepausan ini adalah promosi panggilan menjadi imam, bruder, frater, dan suster dalam gereja lokal, membantu pendidikan imam dan hidup bakti gereja lokal dalam bentuk doa dan derma, memperhatikan pendidikan misioner bagi kaum muda, para calon imam, dan hidup bakti yang ingin bekerja di daerah-daerah misi, melibatkan kaum awam tidak hanya dalam bentuk bantuan material, tetapi juga melalui komitmen pribadi terhadap berbagai kegiatan misioner. Nilai-nilai misioner yang terkandung di dalam Serikat Kepausan ini adalah kepedulian terhadap pengembangan panggilan gereja lokal atau keuskupan, perhatian terhadap keterbatasan dana dan fasilitas pendidikan imam, kepasrahan kepada kehendak Allah. Dengan adanya Serikat Kepausan untuk Pengembangan Panggilan ini, gereja menetapkan hari Minggu Panggilan sejak tahun 1963 dan disepakati setiap hari Minggu Paskah keempat. Ciri khas dalam perayaan hari Minggu Panggilan sedunia ini adalah doa, aksi panggilan, dan derma. Tujuan dari diadakannya hari Minggu Panggilan adalah meneguhkan panggilan, berdoa secara khusus, mohon panggilan menjadi imam dan religius, berdoa mohon kesetiaan dan kesucian hidup panggilan, ajakan berderma untuk pendidikan imam diosesan dan novisiat. Pendiri Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul untuk Pengembangan Panggilan adalah Jane Bigard, seorang wanita awam berasal dari Caen, Prancis, bersama ibunya Stephanie Bigard. Serikat ini pun pada awalnya bersifat lokal, baru pada tahun 1918 aksi-aksi untuk pendidikan calon imam ini dimasukkan sebagai bagian dari Kongregasi Pengembangan Iman. Pada tahun 1920, rumah induk serikat dipindahkan ke Roma, dan akhirnya pada tanggal 3 Mei 1922 mendapat status kepausan dengan nama Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul untuk Pengembangan Panggilan. Pada tahun 1924, Paus Pius XI menetapkan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus sebagai pelindungnya. Nah, sobat-sobat misioner, dalam penjelasan tadi kita tahu bahwa pendiri serikat ini adalah seorang wanita awam bernama Jane Bigard. Kok bisa ya beliau mendirikan Serikat Kepausan ini, apalagi beliau adalah seorang awam biasa? Pastinya ada pengalaman iman yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Sobat-sobat misioner penasaran nggak sih seperti apa pengalaman iman yang dialami oleh Jane Bigard? Langsung saja kita simak riwayat hidup dari Jane Bigard yang akan diceritakan oleh teman saya, Kak Ika. Hai para sobat misioner, kali ini saya akan menceritakan tentang riwayat pendiri Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul untuk Pengembangan Panggilan, yaitu Jane Bigard, seorang wanita awam biasa dari Prancis. Jane Bigard memiliki perhatian khusus bagi pembinaan calon-calon imam pribumi yang dia anggap penting, khususnya di daerah misi. Baginya, seorang imam memiliki tugas mulia untuk melayani umatnya.
Kesadaran ini tak terlepas dari pengalaman pribadi di dalam keluarganya. Ayahnya, Charles Victor Bigard, dan kakaknya, Rennie Bigard, meninggal tanpa menerima sakramen perminyakan. Karena saat itu tidak ada imam yang dapat melayani memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Dan ini membuat Jane dan ibunya Stephanie merasa sangat sedih. Pengalaman inilah yang mendorong dia dan menumbuhkan tekad untuk memperhatikan pendidikan calon-calon imam, terutama di daerah misi. Setelah kematian ayah dan kakaknya, Jane yang sejak kecil sudah aktif dalam kegiatan gereja di parokinya, mengambil keputusan untuk menjalin relasi dengan Monsignor Alphonse Cossen. Saat itu, Monsignor Alphonse Cossen menjabat sebagai administrator apostolik Nagasaki, Jepang. Dalam surat menyuratnya, Monsignor Cossen menjelaskan kepada Jane tentang pentingnya pendidikan para calon imam pribumi dan kurangnya dana dan tempat yang layak untuk mereka. Dari penjelasan Monsignor Cossen ini, Jane semakin tersentuh hatinya dan berniat untuk membantu, khususnya bagi pembinaan imam di tanah misi. Hal inilah yang juga akhirnya mendorong Jane dan ibunya Stephanie Bigard untuk memberikan harta yang mereka miliki dan menyumbangkannya bagi pembangunan gereja Santo Franciscus Xaverius di Kyoto, Jepang. Doa dan cinta yang membara membawa Jane dan ibunya Stephanie kepada pengabdian yang luar biasa pada karya misi. Kepedulian dan solidaritas untuk memperhatikan pembinaan panggilan imam pribumi di daerah-daerah misi di setiap gereja lokal mulai dirintis. Itulah yang menjadi keajaiban dalam hidup mereka, memberikan hidup mereka dalam doa dan kurban. Apa yang dilakukan oleh Jane dan ibunya Stephanie adalah tugas mulia. Karena demi kepentingan gereja universal, mereka menjadi sarana Tuhan untuk meneruskan karya perutusan Kristus sendiri. Bagi Jane Bigard, imam mempunyai tugas perutusan yang sangat luhur. Sebab para imam berkat rahmat tabisan dan perutusan yang mereka terima dari uskup diangkat untuk melayani Kristus secara khusus sebagai nabi, imam, dan raja. Jane Bigard dan ibunya juga merupakan pendoa yang setia untuk tumbuhnya panggilan calon imam, terutama untuk karya misi gereja. Beliau berdua juga sangat aktif mendorong umat beriman untuk berdoa, berkorban, dan mengumpulkan dana bagi pendidikan calon imam dan karya misi di dunia ini. Nah, itulah riwayat hidup Jane Bigard, seorang wanita awam yang awalnya bergerak secara pribadi dan akhirnya menggerakkan banyak umat, yang kemudian gerakannya diakui dan dijadikan salah satu serikat kepausan oleh Tahta Suci. Indah sekali pengalaman imannya, kan? Mari kita teladani dan kita pun semoga tergerak juga untuk lebih terlibat dalam karya misi ini. Wow, keren sekali ya sobat-sobat misioner. Kita juga bisa loh menjadi seperti beliau, apalagi di dalam keadaan dunia zaman ini.
Kita bisa menyelenggarakan gerakan doa untuk mendoakan para calon imam, baik dari paroki, keuskupan, bahkan dunia. Kita juga bisa menerjemahkan apa yang kita miliki untuk semakin baiknya pembinaan calon imam. Dan tentu saja masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan. Sobat-sobat misioner, mari kita semakin aktif untuk ikut ambil bagian dalam karya misioner sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semuanya tidak akan sulit jika kita melaksanakannya dengan hati yang penuh cinta dan juga ketulusan hati. Dan jangan lupa juga, kita semua dipanggil menjadi misionaris sejak kita menerima sakramen baptis. 2D, 2K, doa, derma, kurban, kesaksian adalah nafas hidup kita untuk menjadi misionaris Kristus. Sampai jumpa di video selanjutnya.